Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada ujian kompetensi bab 2 atau pendalaman materi 2. Pada materi persamaan kuadrat nomor 1, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 4x plus 6 sama dengan 0. Kita tulis lagi saja di sini ya, 2x min 4x ditambah 6 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya 2, B-nya min 4, dan C-nya 6. Yang ditanyakan tadi adalah hasil kali akar-akar. Akar-akarnya itu X1 dan X2 dikalikan. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa rumus perkalian akar-akar itu adalah C per A sama dengan 6 per 2 sama dengan 6 dibagi 2, 3. Nomor 2. Persamaan kuadrat x kuadrat ditambah x min 2 sama dengan 0 dan x kuadrat min 5x min 14 sama dengan 0 mempunyai sebuah akar persekutuan. Akar persekutuan itu adalah akar yang sama ya. X kuadrat ditambah x min 2 sama dengan 0 pakai cara pemfaktoran dulu boleh. A-nya sama dengan 1, B-nya positif 1 dan C-nya min 2. Berapa dikali berapa supaya hasilnya C? C-nya adalah min 2, maka kita dapatkan adalah min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Dan apabila dijumlahkan angka tersebut hasilnya B. B-nya itu 1, berarti min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Itu betul kan? Nah, kalau sudah betul angkanya, sudah dicari, kita pasangkan dengan X. X satunya dengan min 1, X ditambah 2 dengan positif 2 sama dengan 0. Kita pisahkan X min 1 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Maka nilai X yang ini adalah 1 karena di sini min 1 pindah ruas jadinya positif 1. Ini positif 2 pindah ruas jadinya min 2. Jadi X sama dengan min 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan min 2. Persamaan yang kedua. X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Pakai cara pemfaktoran lagi. Kita cari nilai A, B, dan C-nya. A-nya di sini X kuadrat, jadi A-nya 1, B-nya min 5, dan C-nya min 14. Kita cari berapa dikali berapa supaya hasilnya C. C-nya adalah min 14. Tapi apabila dijumlahkan hasilnya B, yaitu min 5. Maka kita dapatkan angka min 7 dikali 2. Sama dengan min 14, min 7 ditambah 2 sama dengan min 5. Kita pasangkan sini X jadinya dengan min 7 dikalikan dengan X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi kalau yang ini min 7 dipindahkan jadinya positif 7, sedangkan yang ini positif 2 dipindahkan jadinya min 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X ditambah 7 atau X sama dengan min 2. Maka persekutuannya himpunan yang samanya adalah yang ini, X min 2. X sama dengan min 2 ya. Nomor 3. Jika bentuk umum dari persamaan X kuadrat min 4 sama dengan 3 dikali X dikurangi 2 adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka nilai A ditambah B ditambah C adalah, kita cari dulu X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 3 dikali X min 2. Kita kerjakan yang ini dulu. 3 dikali X, 3X, 3 dikali min 2, min 6. Kalau sudah dikerjakan sebelah sini, ini ditulis lagi saja ya. X kuadrat ditulis X kuadrat lagi. Ini pindahkan. Jadinya tadinya positif menjadi negatif 3X. Ini kita tulis lagi, min 4. Ini min 6 kita pindahkan. Jadinya positif 6 sama dengan 0. X kuadrat tulis lagi. Min 3 juga, min 3X juga ditulis lagi. Ini kita gabung yang tidak punya variabel. Min 4 ditambah 6 sama dengan positif 2 sama dengan 0. Kita cari dari sini nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya 1, nilai B-nya min 3, dan nilai C-nya 2. Yang ditanyakan adalah A ditambah B ditambah C. A-nya 1 ditambah B-nya min 3 ditambah C-nya 2. 1 ditambah min 3 sama dengan min 2. Min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0. Nomor 4.
Solusi dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 2x min 12 sama dengan 0 adalah, nah, untuk mempermudah kita bagi semuanya dengan angka 2. 2x kuadrat dibagi 2 sama dengan x kuadrat, 1x kuadrat. Min 2x dibagi 2 juga min 1x. Min 12 dibagi 2 min 6 sama dengan 0. Dari sini berarti nilai A-nya 1, nilai B-nya min 1, dan nilai C-nya min 6. Pakai cara pemfaktoran pada halaman 17 di LKS. Berapa dikali berapa supaya hasilnya C, yaitu min 6. Dan apabila dijumlahkan hasilnya B, yaitu min 1. Maka kita dapatkan min 3 dikali positif 2 sama dengan min 6. Min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus, jadinya X min 3, X plus 2 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Maka yang sebelah sini X, ini kan min 3, dipindah ruaskan menjadi positif 3. Sedangkan di sini tadinya positif, pindah ruas jadinya negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Nomor 5. Hasil dari 3x ditambah 7 dikalikan dengan 2x dikurangi 5. Kita tulis lagi dulu di sini. 3x ditambah 7 dikalikan dengan 2x dikurangi 5. Kita kalikan 3x dikali 2x, 6x kuadrat. 3x dikali min 5, min 15x. 7 dikali 2x, 4 positif 14x. 7 dikali min 5, min 35 sama dengan 0. 6x kuadrat ditulis lagi saja karena tidak ada yang sama variabelnya. Ini kita gabungkan, min 15x ditambah 14x. Punya utang 15x, uangnya 14x, jadinya min 1x. 1 boleh ditulis, boleh tidak. Ini tidak ada yang sama, maka ditulis lagi saja. Seperti ini. Jadi persamaannya adalah 6x kuadrat min 1x min 35 sama dengan 0. Nomor 6. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 7. Berarti x1-nya itu adalah 2 dan x yang keduanya adalah 7. Kita pakai perkalian faktor pada halaman 22 LKS ya, ada. Rumusnya adalah x dikurangi x1 dikalikan dengan x dikurangi x2. X tetap x, x1 kita ganti dengan angka 2, x tetap x, dan x2-nya kita ganti dengan angka 7. Kalau sudah, maka kita kalikan. Tuh, x dikali x, x kuadrat. X dikali 7, min 7x. Min 2 dikali x, min 2x. Min 2 dikali min 7, 14, sama dengan 0. X kuadrat kita tulis lagi saja karena tidak ada yang sama. Nah, ini punya x, ini punya x, kita gabungkan, min 7x min 2x, jadinya min 9x ditambah 14 sama dengan 0. Maka persamaan barunya adalah yang ini. Nomor 7. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 36 sama dengan 0 adalah, nah, karena di sini A-nya kan 1, B-nya nggak ada, maka B-nya 0, dan C-nya min 36. Maka kedua akar saling berlawanan. Pada halaman 21 bisa disimpulkan karena B-nya 0, maka kedua akar saling berlawanan. Ya, berlawanan itu satunya positif, satunya negatif. X kuadrat. Kita tulis lagi, min 36. Berapa kali berapa supaya 36? Atau berapa pangkat 2 supaya 36? Yaitu 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Ini x-nya juga pangkat 2. Jadi, x min 6, satunya x plus 6. Karena saling berlawanan. Nah, x min 6 sama dengan 0 atau x plus 6 sama dengan 0. Ini pindah ruaskan, tadinya negatif menjadi positif, yang ini tadinya positif menjadi negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 6 atau x sama dengan min 6. Nomor 8. Supaya kedua akar persamaan 2x kuadrat min p ditambah 1x
dikurangi 4 sama dengan 0, dan 2x kuadrat ditambah 4x min Q ditambah 1 sama dengan 0 sama, maka P dan Q berturut-turut adalah, nah, kita tuliskan di sini 2x, 2x berarti nilai A-nya adalah 2, ini 2, sudah sama. Yang berbeda di sini adalah B-nya, min P tambah 1 ya. Ini untuk B, yang untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, nilai B-nya adalah 4. Supaya sama, berarti di sini sama. Nah, B sama dengan min P ditambah 1. Sedangkan di sini kita dapatkan nilainya 4. Kita kalikan, min dikali P, min P, min dikali 1, min 1 sama dengan 4. Min P ini pindah ruaskan, tadinya dikurangi menjadi ditambah. Min P sama dengan 4 tambah 1, 5. Ini kan yang dicari P-nya saja, bukan min P kan, maka dikalikan dengan negatif. Negatif kali negatif jadi positif P. Ini positif dikali negatif jadi negatif 5. Maka nilai P-nya adalah min 5. Sedangkan kita cari C-nya. Ini B-nya sudah ketemu kan? Sekarang C-nya. C-nya di sini bernilai min 4. Sedangkan di persamaan yang kedua nilai C-nya adalah min Q ditambah 1. Jadi C sama dengan min 4 sama dengan min Q ditambah 1. Kita kalikan negatif kali Q, negatif Q, negatif kali 1, negatif 1. Sama seperti tadi ya. Min 1 ini pindahkan, tadinya negatif menjadi positif. Min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Min Q-nya masih tetap. Sedangkan yang ditanyakan kan bukan min Q. Yang ditanyakan adalah positif Q. Maka kita kalikan dengan negatif. Min Q dikali negatif sama dengan positif Q. Min 3 dikali negatif jadinya positif 3. Itu jadi Q-nya bernilai 3 dan P-nya bernilai min 5. Nomor 10. Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah A sama dengan 0 adalah 1, maka nilai A yang memenuhi persamaan tersebut adalah, nah, ini kan tadi persamaannya x kuadrat ditambah 3x ditambah A sama dengan 0. Dan yang diketahui salah satu akarnya adalah 1. Maka x-nya diganti dengan angka 1 saja. 1 kuadrat ditambah 3, x-nya diganti dengan angka 1 ditambah A sama dengan 0. 1 kuadrat sama dengan 1, 3 dikali 1 sama dengan 3, A-nya tulis lagi. 1 tambah 3 sama dengan 4, ditambah A sama dengan 0. Jadi A 4-nya pindahkan jadinya min 4. Jadi A-nya yang memenuhi adalah min 4. Nomor 11. Jenis akar-akar dari persamaan 3x kuadrat min x min 2 sama dengan 0 adalah, kita cari jenisnya. Persamaannya tadi adalah 3x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Maka nilai A-nya 3, nilai B-nya min 1, dan nilai C-nya min 2. Kalau mencari jenis kita cari nilai determinannya. Nilai D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat, B-nya diganti dengan angka min 1, kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya 3, dikali C, C-nya min 2. Min 1 kuadrat sama dengan 1. Min 4 dikali 3, 12. 12 dikali min 2 sama dengan positif 24. 1 ditambah 24 itu kan 25. Itu nilai D-nya. Nilai D-nya karena 25 berarti nilai D-nya lebih besar dari 0. Karena nilai D-nya lebih besar dari 0, maka pada halaman 16 di LKS ada berarti akar-akarnya real. Nah, selanjutnya kita cari perkalian akar-akarnya. Perkalian akar-akarnya x1 dikali x2 rumusnya adalah C per A. C-nya itu min 2 dan A-nya itu 3. Nah, hasilnya adalah negatif. Kalau negatif itu berarti x1 dikali x2 lebih kecil dari 0. Pada halaman 21 itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa
akar-akarnya berlawanan atau berlainan tanda karena bernilai negatif. Nomor 12. Hasil kali dari kedua akar persamaan 2x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, hasil kali akar-akar. Berarti x1 dikali x2. Sebelum itu kita cari nilai A dan B dan C-nya. 2x kuadrat berarti A-nya 2. Min 5x berarti B-nya min 5. Plus 6 berarti C-nya 6. x1 dikali x2 rumusnya adalah C per A. C-nya 6 dibagi A-nya 2. Jadinya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Alhamdulillah. Aduh, maaf ya. Mulai lagi bersihin terus. Nomor 13. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 5 dan 3 adalah berarti x1-nya min 5 dan x2-nya adalah 3 ya. Dengan rumus jumlah sekarang. Kalau waktu itu tadi udah dengan cara yang lain ya. Dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Rumusnya adalah x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. X kuadrat tetap x kuadrat dikurangi x1 diganti dengan angka min 5 dan x2 diganti dengan angka 3. X tetap x tetap ditambah x1 diganti dengan angka min 5 dan x2 diganti dengan angka 3. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung. X kuadrat tetap x kuadrat dikurangi min 5 ditambah 2 sama dengan min 2. X tetap x tetap ditambah min 5 dikali dengan 3 min 15 sama dengan 0. X kuadrat tetap x kuadrat. Negatif dikali negatif positif 2x. Positif dikali negatif 15 sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Nomor 14. Jika salah satu akar dari persamaan x kuadrat min 4x ditambah 3 sama dengan 0 adalah 1, maka akar lainnya adalah nomor 14. Kita cari nilai A, B, dan C-nya. A-nya berarti 1, B-nya min 4, dan C-nya 3. Pakai cara pemfaktoran pada halaman 17 ada berapa dikali berapa supaya hasilnya C, yaitu 3. Dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu min 4. Kita dapatkan angkanya min 3 dengan min 1. Min 3 dikali min 1 hasilnya positif 3. Sedangkan min 3 ditambah min 1 hasilnya negatif 4. Kita pasangkan X min 3, X min 1 sama dengan 0. Jadi X min 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Maka ini menjadi X sama dengan 3, X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1 tadi pada nomor 14 soalnya di sini sudah disebutkan. Berarti jawabannya X sama dengan 3-nya ya. Nomor 15. Jenis akar-akar dari persamaan x kuadrat min 6x ditambah 9 sama dengan 0 adalah sama caranya dengan nomor 11 tadi, jenis akarnya. Untuk mencari jenis akarnya, maka kita cari nilai D. Nilai D, untuk mencari nilai D kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya berarti 1, B-nya min 6, C-nya 9. B kuadrat dikurangi 4AC rumus untuk D-nya. B-nya min 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya 9. Negatif 6 kuadrat 36 min 4 dikali 1 4 min 4 dikali 9 min 36. 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Maka nilai D-nya sama dengan 0. Karena nilai D-nya sama dengan 0 berarti akarnya kembar ya. Seperti itu caranya pada halaman 16 tuh. Nomor 16.
Himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 3X ditambah 2 adalah X kuadrat min 3X ditambah 2 sama dengan 0. Pakai cara pemfaktoran lagi biar hafal. Untuk cara pemfaktoran berapa kali berapa supaya hasilnya C, tapi kalau dijumlahkan angka tersebut hasilnya B. C-nya bernilai 2 dan B-nya min 3. Jadi kita dapatkan min 2 dan min 1. Min 2 dikali min 1 sama dengan positif 2. Dan min 2 ditambah min 1 sama dengan min 3. Maka X dikurangi 2, X dikurangi 1. X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka yang ini X sama dengan 2 dan yang ini X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Nomor 17. Diketahui sebuah bilangan yang 2 kali kuadratnya ditambah dengan 3 kali bilangan tersebut sama dengan 2. Bilangan yang dimaksud adalah kita terjemahkan kalimat bahasa Indonesia ini pada simbol-simbol matematika. Diketahui sebuah bilangan 2 kali kuadratnya berarti 2x kuadrat. 2 kali kuadratnya berarti x kuadrat ya. Lanjut. Pada kalimat berikutnya adalah ditambah. Ditambah berarti ditambah positif ya, ditambah dengan 3 kali bilangan tersebut. 3 kali bilangan tersebut berarti 3x. Sama dengan, ya sama dengan, ya sama dengan. Simbol sama dengan 2 ya, 2 ya. Kalau sudah seperti ini, 2-nya pindah ruas. Tadinya kan 2-nya sebelah kanannya sama dengan, dipindah supaya menjadi sebelah kirinya sama dengan, tadinya positif menjadi negatif ya. Kalau sudah seperti ini, maka nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya 3 dan nilai C-nya min 2. Kita pakai rumus kuadrat pada halaman 19. Rumus kuadratnya adalah X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kita ganti angkanya min B. B-nya diganti dengan angka 3 plus minus akar B kuadrat diganti dengan angka 3 lagi min 4. A-nya diganti dengan angka 2. C-nya diganti dengan angka negatif 2 per 2A. 2A-nya diganti dengan angka 2. Kita kerjakan yang ada di dalam akar dulu. Ini tetap saja 3 kuadrat 9. Min 4 dikali 2 min 8 dikali min 2 positif 16. 2 dikali 2 4. Min 3 tetap plus minus akar 9 ditambah 16 25 dibagi 4. Kita keluarkan dari akar berapa kali berapa supaya 25, yaitu 5. Min 3 plus minus 5 per 4. Jadi X1 berarti ini kan ada 2 simbol nih. Ada plus, ada min. X1-nya yang plus, X2-nya yang min. Bu, boleh dibalik? Boleh. X1-nya yang min, X2-nya yang plus. Boleh. Lalu yang plus dulu. Min 3 ditambah 5 dibagi 4. Min 3 tambah 5 sama dengan 2 dibagi 4 sama dengan, kita perkecil atau disederhanakan, berarti X1-nya adalah setengah. X2-nya yang minnya min 3 min 5 itu kan min 8 dibagi 4 jadinya min 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X1-nya setengah dan X2-nya min 2. Yang setengah itu enggak ada, berarti jawabannya adalah min 2 ya, yang D. Nomor 18. Salah satu akar dari persamaan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah P sama dengan 0 adalah 2. Akar lainnya adalah, kita cari akar lainnya. 2x kuadrat min 3x ditambah P sama dengan 0. Untuk mencari nilai P, maka masukkan X-nya dengan angka 2 yang sudah diketahui tadi.
Nah, X-nya diganti dengan angka 2, 2 tetap 2, X-nya ganti ini min 3, X-nya diganti, ditambah P sama dengan 0. 2 kuadrat 4, 4 kali 2, 8, min 3 kali 2, min 6, ditambah min 6 ya, ditambah P sama dengan 0. 8 dikurangi 6, 2 ditambah P sama dengan 0. P sama dengan ini pindahkan, tadinya sebelah kirinya sama dengan dipindah sini, jadinya P sama dengan min 2. Kalau sudah mendapatkan nilai P, masukkan pada persamaan awal, P-nya diganti dengan angka min 2. Sehingga persamaan yang barunya adalah 2x kuadrat min 3x, sama kan? Tinggal diganti P-nya, min 2. Sama dengan 0. Dari sini, nilai A-nya berarti 2, nilai B-nya min 3, dan nilai C-nya min 2. Kita pakai rumus kuadrat pada halaman 19 ada di LKS. X1 dan X2 kita dapatkan dari min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Sama dengan B-nya diganti dengan angka min 3. Nah, tadinya di sini kan ada min ya, min. Terus B-nya min lagi. Aduh. B-nya min lagi, jadi minnya ada 2. Oh, salah di sini. Min lagi, jadinya minnya ada 2. Plus minus B-nya min 3 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya min 2. Dibagi 2, A-nya 2. Ini tetap ditulis lagi saja dulu, plus minus 3, min 3 kuadrat 9, min 4 dikali 2 kali min 2, positif 16. 2 dikali 2, 4. Negatif kali negatif, akhirnya jadinya positif, 3-nya kan ya. Plus minus 9 ditambah 16 itu akar 25 per 4. Akar dari 25 dikeluarkan dari akar. Maka berapa kali berapa supaya 25 angkanya kembar? Yaitu angka 5. Jadinya X1-nya yang ditambah, kan di sini ada 2 simbol. X2-nya yang dikurang. 3 ditambah 5 bagi 4, 3 tambah 5, 8 bagi 4, 2. X min 5 dikurangi 5 dibagi 4, sama dengan min 2 per 4. Diperkecil atau disederhanakan jadi min setengah. Nah, yang 2 itu sudah diketahui di soal. Berarti jawabannya yang belum diketahui di soal, akar lainnya itu adalah min setengah. Nomor 19. Jika akar dari persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah 3 dan 1, maka nilai B dikurangi C adalah, berarti X yang pertamanya 3, X yang keduanya min 1. Kita pakai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Pada halaman 22 di LKS ada. Rumusnya adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X1 dan X2-nya saja. Yang tidak ada 1, 2-nya berarti tetap saja. Ini X kuadrat tetap X kuadrat, dikurangi lagi. X1-nya diganti dengan angka 3, X2-nya diganti dengan angka min 1. X tetap X ditambah X1 diganti dengan angka 3, X2-nya diganti min 1 sama dengan 0. X kuadrat ini kita kerjakan, dikurangi 3 ditambah min 1 sama dengan positif 2. Ini dikuranginya dari rumus ya. X yang ngintil 3 dikali min 1 min 3 sama dengan 0. Maka persamaan barunya adalah X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Maka nilai A-nya 1, nilai B-nya min 2, nilai C-nya min 3. Yang ditanyakan adalah B dikurangi C. B-nya min 2, C-nya min 3. Negatif kali negatif jadinya positif. Sehingga min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Nomor 20.
Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan min 11. Sama seperti tadi. Jadi X1-nya 3 dan X2-nya min 11. Pakai perkalian faktor pada halaman 22. Kalau tadi pakai dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Kalau ini dengan perkalian faktor. Dengan rumus ini juga boleh sama ya. Caranya saja yang berbeda. Hasilnya nanti sama. Kita coba pakai rumus ini. Rumusnya adalah X dimin X1 dikalikan dengan X min X2. X1-nya diganti dengan angka 3, X2-nya diganti dengan angka min 11. Karena di sini ada min lagi, jadinya min dikali min plus ya. Kita baru kalikan X dikali X, X kuadrat. X dikali 11, 11X, min 3 dikali X, min 3X, min 3 dikali 11, min 33, sama dengan 0. X kuadrat kita tulis lagi saja, ini punya X, ini punya X, kita gabungkan, 11X, min 3X, min 11X di min 3X sama dengan 8X min 33, kita tulis lagi saja. Sehingga persamaannya adalah X kuadrat ditambah 8X dikurangi 33 sama dengan 0. Sekian saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.